Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama saat ini bersua bersama. Kita akan belajar tentang firman Tuhan dan melalui pendalaman Alkitab pada sore atau malam hari ini, kita akan kembali pada topik yang sama, yaitu tentang penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Tuhan, kami hadir di hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bersekutu dan kami rindu untuk mengenal Engkau melalui firman-firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dengan kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pendalaman Alkitab pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saat ini kita akan membahas tentang penderitaan. Ya. Penderitaan kalau kita artikan dalam arti yang luas, adalah suatu pengalaman ketidaknyamanan dan kebencian akibat dari suatu persepsi bahaya atau ancaman bahaya dalam suatu individu. Penderitaan kalau kita lihat itu ada dua macam, ya, yaitu penderitaan secara fisik dan penderitaan secara psikis atau mental. Penderitaan secara fisik sangat kelihatan, ya, kita bisa lihat, kita alami mengenai penderitaan-penderitaan yang menerpa kita secara fisik, baik itu penganiayaan, perundungan, pelecehan, mungkin juga karena kelaparan, perlakuan tidak adil, diskriminasi, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, dan banyak lagi yang bisa kita rasakan, rasa sakit yang bisa kita rasakan yang diakibatkan oleh sesuatu. Kalau kita melihat penderitaan secara psikis atau mental, kita bisa melihat, ya, bisa berupa ancaman, bullying, ya, dibully, kemudian difitnah, ujaran kebencian, dan banyak hal lagi yang bisa menimbulkan rasa sakit. Bagi umat Tuhan sendiri mungkin ada dua sebab penderitaan yang kita alami. Yang pertama adalah penderitaan ketika itu kita alami disebabkan oleh karena pilihan iman kita. Ketika kita memilih mengikut Kristus, ada konsekuensi penderitaan di sana. Kemudian yang kedua adalah penderitaan yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani sebagai manusia, sering kita mendapatkan akibat-akibat dari sesuatu yang membuat kita merasa sakit atau menderita. Contohnya antara lain ketika kita ada bencana alam. Saat ini mungkin juga ada bencana non-alam, ya. Jadi ketika pandemi COVID-19 ini juga diartikan saat ini adalah bencana nasional non-alam. Juga ketika kita hidup kita saat ini, kita sedang mengalami PHK misalkan, kita tidak punya pekerjaan, atau mungkin malah ketika penderitaan itu atau yang kita alami ini berasal dari ulah kita sendiri juga bisa. Misalkan karena kita suka berjudi, usaha kita bangkrut, kita menjadi kesusahan sendiri karena hutang banyak, tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Juga ketika kita memiliki apa, ya, jadi kondisi yang sengaja kita buat. Misalkan kita suka begadang, suka minum minuman keras, terlibat dalam narkoba, itu akan merusak selain tubuh kita yang membuat kita menderita, juga membuat kehidupan kita juga rusak. Bisa mengakibatkan kita sakit, bahkan dapat dipenjara. Oke, saat ini kita akan membahas firman Tuhan. Ya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama saat ini bersua bersama. Kita akan belajar tentang firman Tuhan dan melalui pendalaman Alkitab pada sore atau malam hari ini, kita akan kembali pada topik yang sama, yaitu tentang penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Tuhan, kami hadir di hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bersekutu dan kami rindu untuk mengenal Engkau melalui firman-firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dengan kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pendalaman Alkitab pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saat ini kita akan membahas tentang penderitaan. Ya. Penderitaan kalau kita artikan dalam arti yang luas, adalah suatu pengalaman ketidaknyamanan dan kebencian akibat dari suatu persepsi bahaya atau ancaman bahaya dalam suatu individu. Penderitaan kalau kita lihat itu ada dua macam ya, yaitu penderitaan secara fisik dan penderitaan secara psikis atau mental. Penderitaan secara fisik sangat kelihatan ya, kita bisa lihat, kita alami mengenai penderitaan-penderitaan yang menerpa kita secara fisik, baik itu penganiayaan, perundungan, pelecehan, mungkin juga karena kelaparan, perlakuan tidak adil, diskriminasi, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, dan banyak lagi yang bisa kita rasakan, rasa sakit yang bisa kita rasakan yang diakibatkan oleh sesuatu. Kalau kita melihat penderitaan secara psikis atau mental, kita bisa melihat ya, bisa berupa ancaman, bullying, ya, dibully, kemudian difitnah, ujaran kebencian, dan banyak hal lagi yang bisa menimbulkan rasa sakit. Bagi umat Tuhan sendiri mungkin ada dua sebab penderitaan yang kita alami. Yang pertama adalah penderitaan ketika itu kita alami disebabkan oleh karena pilihan iman kita. Ketika kita memilih mengikut Kristus, ada konsekuensi penderitaan di sana. Kemudian yang kedua adalah penderitaan yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani sebagai manusia sering kita mendapatkan akibat-akibat dari sesuatu yang membuat kita merasa sakit atau menderita. Contohnya antara lain ketika kita ada bencana alam. Saat ini mungkin juga ada bencana non-alam ya, jadi ketika pandemi COVID-19 ini juga diartikan saat ini adalah bencana nasional non-alam. Juga ketika kita hidup kita saat ini, kita sedang mengalami PHK misalkan, kita tidak punya pekerjaan. Atau mungkin malah ketika penderitaan itu atau yang kita alami ini berasal dari ulah kita sendiri juga bisa. Misalkan karena kita suka berjudi, usaha kita bangkrut, kita menjadi kesusahan sendiri karena hutang banyak, tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Juga ketika kita memiliki apa ya, jadi kondisi yang sengaja kita buat. Misalkan kita suka begadang, suka minum-minuman keras, terlibat dalam narkoba, itu akan merusak selain tubuh kita yang membuat kita menderita, juga membuat kehidupan kita juga rusak. Bisa mengakibatkan kita sakit, bahkan dapat dipenjara. Oke, saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang
akan kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8 demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jemaat Roma pada saat itu sedang mengalami penderitaan. Banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma sendiri. Dan selain itu, di dalam tubuh jemaat pada saat itu juga sedang terjadi konflik. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk menasehati jemaat di Roma. Rasul Paulus ingin menasehati bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka atau keadaan yang sedang mereka alami dalam tekanan atau penderitaan itu. Dan mungkin juga Rasul Paulus juga ingin memberikan nasihat agar mereka dapat bersikap terhadap pemerintahan pada saat itu. Dan saat ini di bacaan tadi Rasul Paulus ingin juga menjelaskan pengertian tentang kekristenan dan tuntunan-tuntunan yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen menurut teladan Kristus. Kalau kita lihat tadi di ayat 1 di atas berbicara tentang sikap orang beriman terhadap kasih karunia Tuhan. Tadi boleh kita baca lagi, di mana oleh iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dipulihkan hingga kita layak dan kembali dekat dengan Allah. Jadi bukan berarti ketika kita beriman dan menerima Yesus Kristus, hidup di dunia kita ini, ketika kita hidup di dunia ini menjadi sejahtera dan lepas dari segala penderitaan. Mungkin bahkan lebih bisa kita pahami bahwa ada konsekuensi. Bisa saja ketika kita menerima Kristus, kita bisa saja menjadi menderita karena konsekuensi itu. Tetapi juga tidak boleh dipahami bahwa ketika kita beriman pada Kristus terus kita menderita. Jadi bukan serta-merta ketika kita menerima Kristus terus hidup kita menderita. Tidak demikian. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita beriman kepada Kristus, berarti persekutuan dengan seluruh keberadaan Kristus. Menerima kemuliaan dan juga bersedia menerima penderitaan seperti Kristus. Jadi kita harus siap menerima kemuliaan seperti Kristus, namun juga menderita seperti Kristus. Jadi ada kemuliaan dan ada penderitaan atau kesengsaraan. Dan kita harus bermegah terhadap keduanya. Itu bisa kita baca tadi di ayat 2 dan 3. Namun yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah ketika kita bermegah dalam konteks bacaan ini, ya, kata bermegah berasal dari bahasa Yunani, dari kata kaumai yang memiliki arti atau sinonim dengan kata kebanggaan.
atau kebanggaan dan kemuliaan. Bermegah atau kebanggaan kita bisa memiliki konotasi yang positif maupun konotasi yang negatif. Jadi kebanggaan ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang negatif, misalkan kita bangga dengan kekayaan kita, bangga dengan kemampuan kita, bangga dengan kepandaian kita, bangga dengan jabatan kita, bangga dengan keberhasilan kita. Sehingga kebanggaan ini bisa menimbulkan kesombongan. Ketika konotasi ini kita pakai untuk memahami frasa bermegah di dalam konteks bacaan tadi, akan sangat tidak cocok. Kita bermegah dalam suatu penderitaan, itu kan aneh. Kita bangga ketika kita di PHK, kita bangga ketika kita sakit gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari konotatif negatif, ini tidak akan cocok. Tetapi kalau kita melihat frasa ini, frasa bermegah ini dalam konotasi yang positif, maka berbeda. Ketika kita bermegah, ini menyatakan atau membanggakan sesuatu yang berasal dari Allah. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus mengajak kita membanggakan kasih karunia Allah. Karena Allah sendiri yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui Kristus Yesus. Membanggakan dan memuliakan Allah melalui karyanya dalam hidup kita. Contoh ketika kita dalam kondisi sengsara, dalam kondisi susah, kita bisa memegahkan diri, membanggakan diri karena apa? Membanggakan kemuliaan Allah dalam menolong kita. Karena Allah tidak tinggal diam dalam setiap apa yang kita alami. Allah menolong kita, Allah menghibur kita, dan memberikan jalan keluar saat kita kesusahan, dan juga memberikan kelegaan. Sehingga ketika dalam kondisi menderita, kita boleh bermegah diri karena apa? Karena kuasa Allah telah menolong kita. Sehingga bisa diartikan bahwa kita bermegah bukan oleh kondisi atau keadaan kita, tetapi lebih karena pekerjaan dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Misal kita dimusuhi atau bahkan difitnah, dan mungkin juga sampai dianiaya. Secara manusia kita pasti tidak akan merasa bangga. Secara manusia kita tidak mungkin membanggakan diri dengan kondisi kita saat itu. Apalagi ketika kita dimusuhi, dijahati orang lain. Masa kita akan membanggakan bahwa kita dimusuhi. Tetapi apa yang harus kita banggakan adalah ketika kita bisa berlaku seperti Kristus, ketika Kristus dianiaya, ketika Kristus dihina, difitnah, dimusuhi. Kristus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang ingin Rasul Paulus ajak pada jemaat di Roma dan tentu juga kepada kita semua. Bahkan ketika Yesus hadir di dunia ini, mengubah paradigma yang pada saat itu kejahatan dibalas kejahatan, mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mengubah ketika kejahatan harus kita balas dengan kebaikan. Karena ini adalah pernyataan kasih yang dari Tuhan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya ketika dia dianiaya, bahkan dibunuh, tetapi dia tetap mengasihi musuh-musuhnya. Jadi bisa dikatakan lagi bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita melawan ketika kita diserang. Kalau zaman dulu atau orang yang tidak mengenal Yesus, suatu kebanggaan ketika kita bisa menang perang, bisa mengalahkan bangsa lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan mengasihi musuh-musuhnya sehingga Tuhan mendoakan mereka agar mereka sadar. Dan kita pun dituntut demikian. Apakah ini mudah? Tidak.
tidak mudah. Untuk itu kita harus tetap belajar. Di sini Rasul Paulus memberi penguatan kepada jemaat di Roma. Dan saat ini kita juga diminta untuk bersama-sama saling menguatkan, saling menasihati agar kehidupan kita baik dan seturut kehendak Tuhan. Dari hal-hal di atas tadi bisa kita pahami dan kita bertanya-tanya apa terus peran atau kegunaan dari kesabaran kita, ketabahan kita itu tadi. Di ayat berikutnya tadi yang sudah kita baca, penderitaan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kata ketekunan menurut bahasa Yunani, hupomone, yang berarti ketabahan atau ketahanan menghadapi serangan atau bahaya. Atau lebih tepat mungkin diartikan dengan menahan dengan penuh kesabaran. Jadi ketekunan ini membuat kita bisa bersabar, mempunyai sifat sabar. Dan ketekunan ini menimbulkan tahan uji. Berarti ketika kita tahan uji, berarti iman kita semakin dimurnikan oleh penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan pengharapan pada Allah sebenarnya sudah digenapi bagi orang percaya karena Roh Kudus sudah dianugerahkan untuk menolong kita. Rasul Paulus mengajak kita seperti teladan Kristus yang mengubah pandangan pada masa lalu. Mata ganti mata, kejahatan dilawan dengan kejahatan, menjadi menggerakkan hati nurani kita untuk saling mengasihi sebagai sumber utama menghadirkan tanda kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu kita renungkan apakah kita sudah meneladani Kristus. Ketika kita dianiaya, ketika kita dimusuhi, ketika kita diperlakukan jahat, apakah kita mampu bersabar, mampu bertekun. Semoga kita semakin diberkati Tuhan dengan ketekunan, kesabaran, dan selalu mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Saat ini kembali Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan ketika kami boleh mengerti tentang kehendak Tuhan. Sehingga saat ini kami disadarkan ketika kami tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan saling mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan kami menyerahkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan tahu apa yang diperlukan bangsa dan negara kami dalam menghadapi segala ancaman dan bahaya baik dari dalam dan dari luar. Kiranya Tuhan mampukan semua pemimpin negara kami untuk dapat membawa negara ini semakin baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kota di tempat ini, agar mereka juga mampu mengelola kota ini dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan keberadaan kami di GKI Kabangan. Engkau berkati pelayanan kami, Engkau berkati setiap apa yang kami lakukan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini sakit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan sendiri yang menjamah mereka, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan mereka, dan Tuhan memulihkan kondisi mereka. Kami serahkan Tuhan hidup kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami segala sesuatunya, sehingga apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan penuhi. Dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk selalu belajar menurut kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka dapat masuk sekolah ataupun perguruan tinggi sesuai yang mereka dambakan. Mereka dapat belajar dengan baik sesuai dengan apa yang mereka miliki, talenta-talenta yang mereka miliki. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami masing-masing pribadi. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi kesaksian dan pelayanan dalam kehidupan kami. Banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, banyak kesalahan, kiranya Tuhan ampuni, dan kami percaya Tuhan, ada rencana yang baik yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.